Saya mulai rekamannya. Ya, baik. Saya akan mulai acaranya. Sebelumnya saya akan pandukan bersama-sama untuk penghormatan kepada Bante. Ya. Mari bersama-sama kita melakukan penghormatan kepada Bante yang mulia Kamsa Mahatera. Ya. O Kasa Vandami Bante. Selanjutnya saya akan serahkan kepada saudari Jume untuk melakukan pembacaan parita. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat teman-teman dan yang berada di Indonesia, di Jakarta, dan di Belanda ataupun di Jerman dan di Sydney. Mari kita sama-sama membacakan Namaskara Gata. Araham sama sambudo bhagawa Buddham bhagavantam abhivademi Swakato bhagavata dhammo dhammam namissami Supatipanyo bhagavato sawaka sangho sanggam namami. Marilah kita membacakan Aradhanati Sarana Pancasila. O kasa aham bante Disaranina sadim Pancasilam Dhammam yacami Anugaham katva silam detame bante Dutyampi kasaham bante Tisaranena sadim Pancasilam Dhammam yacami Anugaham katva silam detame bante Satyampi okasaham bante Tisaranena sadim Pancasilam Dhammam yacami Anugaham katva silam detame bante. Ya mahung vadami tang vadetha Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami Buddham saranam gacchami Dhammang saranang gacchami
Dhammang saranam gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranam gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranam gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Sarana kamana nihita. Amabante. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadam samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadam samadhiyami. Kame sumeccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu micacara Veramani Sikkhapadam samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadam samadhiyami. Surameraya Macca Pamadatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Maja Pamadana Veramani Sikkhapadam samadhiyami. Imani Pancasikkhapadani Silena Supatingganti Silena Bhunga Sampadan Sirena Niputingyanti Tatsama Silang Visodhaye. Amabante. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi meditasi. Untuk itu saya mohon untuk Kate Kamsai untuk membimbing kita untuk melaksanakan meditasi. Baiklah. Mari kita bersama-sama untuk meratihan ketenangan batin. Ketenangan batin itu apakah lewat kesadaran, apakah bisa lewat objek. Berarti nafas kita selalu ada, kita perhatian
semangat perhatian, sepenuh kesadaran, pengetahuan kebenaran. Tarik nafas masuk dilaksanakan, dan perhatian buang nafas dilaksanakan. Jangan kehilangan pengetahuan dan kesadaran. Apakah tarik nafas masuk, ingat Buddha, seperti ingat dan kesadaran. Dan jadi ingat masuk dan juga dikeluarkan Buddha. Ini juga perhatian. Tapi dimanapun kita perhatian, pengetahuan, berapa kali pengetahuan, sehingga ingat kita menjadi ada di objek samadhi, tetapi harus ada kesadaran. Jangan sampai kita suka dengan perhatian, jangan bosan atau merasa nggak suka. Perhatian samadhi itu cuma pengetahuan nafas masuk dan keluar. Itu menjadi murni. Jangan sampai kita meditasi suka ini, tidak suka itu. Itu keluar dari kesadaran, menjadi bentuk samadhi pikiran, menjadi banyak pikiran jadinya. Maka meditasi walaupun sesaat, sejenak, tetapi semangat rutin, ingat rutin dan perhatian rutin. Dan jangan campur-campur menjadi suka dan suka dengan samadhi kesadaran ini. Kalau arti ingat sadar, ingat dulu, ingat tuh, sadar tuh, jadi tuh. Batin kita jadi ada pekerjaan, enteng, damai, sejahtera, timbulkan kebahagiaan. Saat kita timbulkan kebahagiaan, kita sebagai pelan meringankan dan melenyapkan menderita walaupun sesaat. Mari kita meditasi dimulai.
serta membantu kita. Semoga semua makhluk untuk berbahagia. Meditasi selesai. Terima kasih Bante Kamsai atas bimbingan untuk melaksanakan meditasi. Saya akan lanjutkan dengan membacakan sedikit profil dari Yang Mulia Bante Kamsai. Bante Kamsai ditafsirkan sebagai Samanera pada tanggal 7 Mei tahun 1984 dan ditafsirkan sebagai biku atau upacara upasampada dari Yang Mulia Bante Kamsai dilakukan pada tanggal 28 April tahun 1992. Sejak tahun 1999, Yang Mulia Bante Kamsai juga bertanggung jawab sebagai Dhamma Duta Thailand untuk Indonesia, serta sejak tahun 2006 menjadi Kepala Wihara Buddha Metta Arama. Sedikit juga dari Bante Kamsai. Bante Kamsai menjadi Samanera sejak usia 13 tahun. Kemudian tahun 1999 diundang ke Indonesia sebagai Dhamma Duta oleh almarhum Guru Besar Yang Mulia Bhikkhu Vin Vijayana Mahatera. Aktivitas dari Bante Kamsai adalah membabarkan Dhamma di berbagai wihara di Indonesia dan juga melalui sosial media, serta menaungi beberapa tempat. Salah satunya adalah Wihara Buddha Metta Arama, Cetia Dhamawati, serta Kebun Persahabatan di Purwakarta. Ya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Saudari Cume untuk membacakan Aradhana Dhamma Desana. Mari teman-teman kita membacakan Aradhana Dhamma Desana. Brahma Caloka Dipati Sampati Katanjalian Diwaramaya Cata Anti Dasata Parajaka Jatika Esetu Damam Anukampi Mampajam. Deh, itu pindah ke lokasi yang lebih jauh dikit. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Asevana cacaranang pandita nanca sevana Usa japu yanang etamang karamuttamanti Ikmatsa dhamma pariyayasa sakadang dhammo sotapo di sebelah apa ya? Ya, Anumodana sore yang saya hormati kepada pengurus atau panitia dan juga Bapak Ibu, saudara sedama yang berbahagia. Selamat sore, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini luar biasa yang kita sedang cari waktu dan isi waktu untuk ini dari sekolah internasional
Buddhism Indonesia. Nah, mohon maaf mungkin kita mau kan di lokasi karena di sini hujan. Boleh sebentar ya? Ya, izin ya. Tidak Ya, apa-apa Bante. Ini sudah mulai hujan ya. Ya, Bante. Baik. 2 menit ya. Ya tidak apa-apa Izin ya. Ya, Bante. Pak. Silakan Silakan, Bante. Ya, Bante. hujan ya. Oke. Di sini aja nih. Ubah. Mau tanya, sebetulnya Bante Kamsai ini berarti orang Thailand ya? Wah, itu tak tahu ya, Vin. Nanti coba tanya, Vin. Pertanyaan Itu nggak tahu. bagus. Ya, ntar coba tanya. Boleh coba Soalnya, ditanya. iya, soalnya itu gue sendiri juga belum kenal. Ntar aja coba ditanya. Iya, karena gue lihat dari data biografinya, Ya, dia di Thailand ya. ya di Thailand. Jadi Hmm, jangan-jangan Bante Kamsai ini sebetulnya orang Thailand, tapi Bisa yang bisa jadi. bahasa Indonesia. Iya, bisa Ya jadi. beruntung sekali sih kalau memang begitu. Jadi kita bisa dapatnya dari Bante yang asli dari Thailand untuk sebagai penutup untuk Iya. acara puja bakti. Puja Bakti, iya. Tapi nanti kita bisa panggil lagi kan untuk acara Dhamma Talk. Iya. Peneliti Pancasila. Kok penutup? Buka aja belum? Penutup apanya? Puja Bakti. Barusan Vini bilang penutup Puja Bakti. Bukanya aja belum. Bukanya udah duluan, udah setahun yang lalu kan, Jamie. Oh, Enggak, maksud saya Jamie, ini acara kita untuk yang puja bakti adalah yang terakhir. Dan kita selanjutnya tidak Dhamma Talk. ada puja bakti, tapi kita adakan Dhamma Talk. Karena kan lebih banyak permintaan untuk pertanyaan mengenai Dhamma. oke. Jadi bukan penutup. Maksudnya untuk apa sih sesi terakhir untuk yang puja bakti, tapi kita selanjutnya kita adakan Dhamma Talk. Oke, Oke. Bante Kamsa. Bante sudah datang. Sudah dengar? Sudah Bante? Sudah ya. Ya, mohon maaf. Tadi di bawah pohon. Jadi hujan sudah mulai. Nggak apa-apa Bante. Ya, tadi kita sampaikan mengenai asada. Asada itu singkatan dari asar hak puja. Nah, asar hak puja menjadi singkat dari munculkan sang Siratana di dunia. Satu adalah Buddha Ratana. Sudah ada sang Buddha. Yang kedua, Dhamma Ratana munculkan Dhamma di dunia. Disebut Dhamma Cakkappavattana Sutta. Yang ketiga, munculkan Sangha, disebutkan angkat tabisan secara langsung tehipiku upasampada dari sang Buddha. Murid yang sudah diangkat adalah Anja Kundhanja. Kalau kita membacakan Dhamma Cakkappavattana Sutta, ada baris terakhir disebutkan Anjasi Watapo Kundhanyo. Anjasi Watapo Kundhanyo. Sampai ketiga kalinya Anjasi Watapo Kundhanyo. Bahwa sang Buddha
bahagia sekali telah berjuang untuk melatih diri tercapai kesucian menjadi Buddha. Dan juga murid yang pertama mengetahui Dhamma Cakratana Sutta. Sang Buddha bangga dan bahagia sekali bisa munculkan roda Dhamma. Roda Dhamma itu roda Dhamma Cakratana Sutta. Roda ini putar kebenaran, 8 kebenaran. Disebut jalan mulia. Jalan mulia. Sama Ditti, sama Sangkapo, sama Wajah, sama Kamanto, sama Asyiwu, sama Wayamu, sama Sati, akhir sama Samadhi. Sama itu artinya kebijaksanaan muncul. Apakah melalui pikiran? Apakah melalui ucapan? Apakah melalui perbuatan? Semua disebut sama-sama itu bijak, 8 kebijaksanaan. Sudah muncul. Kalau bahasa tubuh kita, bijak dari mata, bijak dari telinga, bijak dari hidung, bijak dari ucapan, bijak dari badan jasmani, dan juga bijak kesadaran. Kalau tidak ada bijak di badan dan batin, kita juga gimana cara praktekkan sehari-hari. Nah, jadi Sang Buddha Meratihan ini tujuan untuk munculkan di dunia ini adalah melindungi. Selama ini banyak sekali, Bapak Ibu, perhatian nggak? Kalau orang yang dalam hutan atau kedalaman, apakah mereka ada melindungi? Ada melindungi. Tetapi banyak melindungi mereka itu kadang-kadang pada suka jalan kaki masuk ke hutan, ketemu orang dalam itu. Saya tanya, kalau ada sakit ke dokter tidak? Mereka bilang tidak ke dokter. Cari apa? Permohonan di pohon yang besar. Kepada siapa? Ya, mudah-mudahan ada dewa bantu. Mudah-mudahan ada makhluk-makhluk yang ada kekuasaan yang bisa memberikan kesehatan secara permohonan. Dan juga, maaf mungkin banyak juga adat sampai disebutkan, ya mungkin memberikan sajian-sajian. Itu doang, melindungi mereka. Kalau sembuh, ya berarti acak yang lain-lain jadi satu kampung. Untuk jadi melindungi, kalau ada sakit, mau pergi jauh, anak mau masuk ke sekolah, atau pulang leciki, pulang beruntung, pulang bahagiaan, menderita muncul, semua menuju ke pohon yang besar. Untuk jadi melindungi. Adat jadinya. Apa itu? Semoga para dewata yang ada di pohon ini, mohon untuk sembuhkan saya dari penyakit. Apakah penyakit dari punah-punah orang, apakah penyakit dari musibah, pulang apapun cuma minta. Kalau pas banget sembuh, tambah nyakit. Tambah kepercaya bahwa pohon ada dewa. Ada juga sampai ajak orang lain. Kamu mau sakit begini, aku sembuh dari pohon. Aku leciki, aku berpulang, aku minta di pohon. Aku mau pergi jauh, diminta antar oleh makhluk atau dewata atau siapapun yang harapan disebutkan bisa bantu. Nama masing-masing. Kalau nyaman dulu seperti itu, melindungi. Ada juga makhluk-makhluk yang ada di pohon melindungi. Nah, bukan berbuat baik. Bukan. Ini yang berbeda antara ada Buddha atau tidak ada Buddha, ada Dhamma atau tidak ada Dhamma, ada sangka atau tidak. Beda. Kalau bilang agama juga belum disebut. Tidak ada kitab. Benar nggak Bapak Ibu? Mereka tidak sekolah apapun. Mereka cuma pakai telur ayam, potong ayam.
Apa yang bisa dipotong-potong ganti dengan kebahagiaan. Betul nggak? Ada juga makhluk para dewa juga, manusia yang suka bohong juga, suka tipu juga. Apa itu? Minta nomor supaya lebih cepat kaya daripada yang lain. Minta, lalu tunggu di rumah akan dapat rezekinya. Setelah minta sudah sempurna, akan dapat sesuai dengan permintaan. Akhirnya dewata juga, oh benar, manusia ini butuhkan rezeki dari permohonan minta. Tidak berbuat baik. Lewat ucapan saja. Lewat hati. Tidak bikin apa-apa. Cuma permohonan lalu menunggu hasilnya saja. Tidak ada melindung budang saranang kecami. Damang saranang kecami akhir sangkam. Tidak melindung pada waktunya. Nah, akhirnya mendapatkan nomor. Mimpi sebetulnya. Nomor juga belum tentu dapat sebab akibat. Mimpi lalu tebak bahwa mimpi ini kayak nomor ini. Mimpi itu kayak nomor. Kebetulan kena nomor. Dapat duit semudah dan gampang. Kejadiannya ada sajian-sajian 1000 telur. 1000 telur. Dapat nomor. Kaya juga cepat. Cuma permohonan di pohon, tunggu kaya di rumah, nggak bikin apa lagi. Santai. Santai. Seperti makan dalam mimpi setelah bangun, nggak tahu kenyang atau lapar. Kemudian setelah dapat duit sekian, heboh bahwa pohon itulah ada makhluk yang sakti bisa memberikan nomor. Janji itu 1000 telur. Para dewa semangat memberikannya. Setelah beli nomor, dapat duit sekian banyak. Ternyata serakah manusia tidak terbatas. Memberikannya besoknya telur 1000 telur. Kira-kira Bapak Ibu banyak nggak 1000 telur? Banyak, Pak. Banyak tidak? Banyak kan? Saya juga pikir banyak. Tetapi namanya serakah manusia. Dia berubah pikiran. Daripada dia belikan telur banyak 1000. Akhirnya berubah. Bawa telur ke sana di pohon yang besar saja itu memberikan telur ikan. Beda nggak? Dewa pikirnya telur ayam yang memberikan telur ikan. Telur ikannya 1 sendok sudah 1000. Inilah disebutkan agama. Bukan. Inilah melindungi zaman dulu. Aneh kan? Kalau kita begitu terus semua hidup kita, apakah Bapak Ibu berubah nasib? Anicca. Tidak. Merasa itu minta dapat. Lalu apain munculkan Buddha? Kebijaksanaan nggak usah. Kenyenangan kepercayaan udah cukup. Dewata sudah jadi dewa, dibohong manusia serakah juga. Dari telur ayam jadi telur ikan. Telur ayamnya berapa banyak 1000. Kalau telur ikan 1 sendok. Berapa ribuan. Dewata aja ditipu manusia serakah. Tahu kan kebodohan batin. Makanya dia jangan berpikir. Sucikan hati dan pikiran itu dari mana? Bukan dari orang perbuatan dan ucapan. Dari hati, sucikan hati. Menjaga dilawan, hati-hati waspada. Banyak tidak sekarang orang di Thailand pun, di Indonesia pun, kalau orang dalam tidak mengerti Buddha Dhamma, rata-rata sajen jadi nomor 1. Apa yang bisa dipotong-potong aja, kecuali potong leher sendiri nggak mau, leher yang lain mau. Buat keselamatan diri sendiri, itu namanya bahagia dari menderita makhluk yang lain. Banyak tidak? Banyak sekali. Makanya halin asar hak puja. Kita mempuja patut dipuja adalah kebijaksanaan Sang Buddha memberikan dhamma kepada kita. Setidaknya adalah dhamma yang muncul
kita tidak berbuat jahat, panatipata wela menisika padang samadhiyami. Sang Buddha suruh bertekad dari diri sendiri, bukan suruh ke makhluk atau ke pohon atau ke dewa langsung. Berdiri, percaya diri dari perbuatan kita. Kalau kita membunuh dari diri sendiri juga, itu bukan rezeki. Itu namanya kita melangkah sila. Sila Buddhis itu panatipata utamakan. Dunia ini banyak tidak. Kita doakan semoga salam sejahtera untuk kita semua. Sejahtera gimana? Kalau selama ini kalau saya mau maju, saya potong makhluk-makhluk apapun. Jadi, lalu tidak berbuat apa-apa. Cuma setelah permohonan, balik ke rumah, langsung tidur di bantal. Setelah bangun, dapat semua sesuai dengan keyakinan masing-masing, tetapi salah. Bukan bijaksanaan. Kalau kita melindungi begitu terus, mana tahu sekarang pohon udah tebang. Gunung aja udah botak. Makhluk udah pindah kemana nggak tahu nih. Pohon gede yang 100 tahun udah sisa hanya pohon dalam polybag. Apakah kita mau seperti ini terus? Ada nggak makhluk para dewa di pohon yang tanam di polybag? Kira-kira ada nggak? Cabai, tomat, kacang panjang atau kacang pendek, kacang tanah. Kira-kira ada dewa nggak di situ? Tidak. Lebih baik para dewata juga mereka berbuat baik sebelum jadi dewata. Bukan sakti, tetapi mereka berbuat baik. Nah, maka asara Hatbusa itu hari yang Sang Buddha bahagia sekali. Muncullah Sang Kiratana di dunia. Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Itu berbahagia mulai ajaran Buddha. Dhamma Cakkappavattana Sutta. Kalau Bapak Ibu yang sudah biasa baca Dhamma Cakkappavattana Sutta Ekam Samayang Bhagawa. Nanti baca semua itu bijaksana semua. Berbuat kita praktek Dhamma sehari-hari. Dalam Dhamma 8 jalan itu, kalau kita praktekkan sehari-hari itu, jadi badan kita jadi benar-benar itu dijaga. Tangan ada bukan untuk menyakit, untuk melukai, bukan untuk membunuh, tetapi untuk menolong, untuk memberi cinta kasih sayang. Upamanya seperti kita berdana bindapata kepada bhikkhu sangha. Tangan begitu sangat sekali mulia, tidak? Berbagi, berdana. Ada juga yang kita maunya cuma pegang saja lalu permohonan saja, tidak ada melindungi. Nanti ada yang dapat, ada yang tidak dapat, ada yang kecewa. Banyak juga kalau dewata tidak dibantu, pohon itu ditebang, habis deh. Lalu berapa? Kalau 1000 orang, 100 atau 50 orang, satu pohon sanggup nggak? Pohon itu nggak sanggup. Kenapa? Yang mendapat akhirnya sajian lanjut tambah banyak. Kalau kecewa lebih baik ditebang. Itu doang. Suka dijaga, tidak suka dipotong. Kalau seperti itu hidup kita nyaman, tidak nyaman. Lebih baik kita cari melindungi, cari melindungi dari ajaran Buddha. Buddhang serenang gacchami, aku melindung kepada Buddha. Kenapa kita cari melindung dari Buddha? Melindung itu memberikan nasihat kepada kita bahwa jangan panatipata, jangan bunuh-membunuh. Kalau dalam hati kita masih doa semoga bagi sejahtera untuk kita semua, bagi keselamatan. Tapi kenapa kita harus melukai, bunuh-membunuh? Kalau stop bunuh-membunuh dari semua tangan manusia semua, jangan untuk emosi, tangan untuk berbagi, tangan ibu, tangan memberi, tangan peluk.
tangan obat-obatan. Nah, itu namanya melindungi. Satu melindungi itu, Pak. Sampai udah kasih nasihat begitu, jadi nyawa kita tidak ada musuh, tidak ada mau melukai kita. Karena kita juga ada sebab tidak melukai orang lain. Kita ada hiri. Hiri itu damak dari rasa malu berbuat jahat. Rasa ketakutan berbuat lalu dapat akibat menderita. Semua makhluk yakin banget cari bahagia. Kenapa kita cari bahagia? Karena kita benci menderita. Semua makhluk kayak begitu deh. Semua makhluk cari melindungi supaya dapat kebahagiaan. Dan melindungi kita itu macam-macam. Ada yang lewat kebijak. Sang Buddha kasih kita merati diri, menghindari, melukai. Maka kita berjuang begitu, semua makhluk selalu bahagia dari tidak ada bunuh-membunuh. Bunuh-membunuh kita nggak suka, maka kita jangan lakukan. Dan bukan kesaktian dari Buddha. Dan Sang Buddha kasih tahu sebab akibatnya. Supaya kita bisa menghindari. Ayo kita ketemu dimanapun bersaudara. Tidak ada makhluk apapun yang tidak pernah jadi saudara. Bahasa Indonesia itu adalah kalau tidak kenal kan nggak sayang. Milik tidak. Kalau bahasa bawah tidak ada yang satu makhluk pun tidak pernah jadi saudara. Maka kita harus kenal. Kalau tidak kenal suka curiga, suka salah paham, lihat juga salah, mendengar suara juga salah, cium bau wangi juga salah, salah semua. Kalau namanya tidak kenal. Pasti micati pandangan jadi salah. Ucapan juga tidak dijaga dan perbuatan juga tidak baik. Oleh karena itu daripada kita micati di pandangan salah, lalu perbuatan ucapan lagi, lebih baik diam-diam di hati daripada omong di ucap. Kalau omong masuk kuping orang tersinggung, nanti lompat dosa, moha, jadi belantai. Nah, melindungi yang kedua, Adina dana wela menisika padang semadiami, aku bertekad akan merhati diri, menghindari ambil barang orang yang tidak memberikan. Hak milik, hak pakai harus tahu. Yang mana hak pakai alami, hak milik mungkin sejenak. Milik pada saat kita masih hidup. Ada juga hak milik setelah meninggal dunia pun ada. Apalagi itu karma. Seperti badan kita hak pakai gimana? Makan sesaat. Pagi makan, kenyang. Siang lapar lagi. Makan lagi. Sore lapar lagi. Makan lagi. Itu namanya kebahagiaan sehari-hari doang. Tidak seterusnya. Dan ada juga makanan yang lebih awet lagi. Itu makanan batin. Disebutkan tidak berbuat jahat. Kenyang juga. Kenyang kebahagiaan. Kenyang ketenangan, kenyang kebebasan, bebas dari kebodohan, gimana nggak bahagia, bebas dari kebencian, gimana nggak bahagia, bebas dari keberkatan, gimana nggak bahagia. Nah, makanya penting tidak munculkan sang tilatana di dunia, muncul, silakan. Ini juga nggak mudah lagi. Aduh, 2565 tahun sampai sekarang belum ada Buddha yang kedua. Tetapi kalau tanya dokternya, aduh, lahir setiap hari itu bukan Buddha. Setiap hari di rumah sakit, Bunda ya, ibunda ya, ibu bunda apa itu, rumah sakit anak-anak. Setiap hari lahir lagi. Lah yang mana yang mau merhati diri untuk tujuannya kesucian? Tidak ada. Tujuan itu mau kaya raya. Banyak lahir begitu. Mau banyak rezeki. Mau banyak rumah. Mau banyak sekali keinginan-keinginan itu. Lahir karena keinginan untuk panjang watak. Atau panjang karma. Bukan dipendekkan karma. Bukan. Maka muncul beda muncul. Kalau muncul ajaran Buddha itu muncul kebijak, bukan muncul keinginan. Nah,
Panatipata muncul di dunia. Senang tidak? Orang kasih tahu bahwa jangan mengaku wajah orang, ucapan atau perbuatan. Jangan menyakit apapun dari ucapan perbuatan sampai jangan menyakit sampai ke hati orang. Tidak boleh. Sabar dan sepenuh kesadaran karma masing-masing. Adinadana juga sama. Ngapain kita pemaling orang kaya sejenak hanya tunggu polisi ditangkap, tunggu masuk ruang tahanan, tunggu orang dipukul karena merasa itu mencuri atau lampau. Sebentar lagi juga masuk ke ruang ICU, sebentar lagi juga masuk ruang tahanan. Apakah mau kekayaan sejenak seperti kita lampok toko emas, tarik toko emas, bahagia tidak? Bahagia pada waktu dapat. Tapi lihat di belakang. Polisi lah, orang yang punya toko lah, kejar-kejar. Jangan sampai jatuh ke satu lubang. Kalau jatuh itu nasibnya di bawah bumi. Bisa dikubur langsung, bisa dikremasi, bisa di ICU, dan juga bisa tua di ruang tahanan. Apakah kita mau bahagia seperti tidak ada melindung kebijak begitu? Bapak Ibu, itu kepentingan hari asalah aku saya. Karena harus bijak dan bijak. Bijak melihat, bijak mendengar. Jangan gampang percaya lewat mata tanpa bukti. Jangan gampang percaya lewat mendengar lalu ada buktinya. Kalau hukum aja juga begitu, bukan. Kalau belum ada bukti, belum ada saksi lengkap, polisi juga nggak bisa ditangkap karena bukti belum lengkap. Mau nggak mau harus tunda dulu. Tapi kejaksaan. Sidang lagi, sidang sampai ngaku bahwa benar. Karma juga demikian. Jangan sampai pikiran karma itu seperti kesaktian. Karma juga ada tunasnya. Usia begini mungkin karmanya mungkin kecil, mungkin akibat juga cuma ditekor. Ada juga karma lebih gede lagi mungkin ganti rugi. Ada karma lebih gede lagi masuk ruang tahanan. Ada karma gede lagi hukum mati. Ada karma lebih dalam lagi mungkin masuk ke neraka. Badan juga luka, batin juga luka. Neraka sudah menunggu. Kalau ini Sambuddha tidak setuju. Oleh karena itu Sambuddha memberikan jalan tengah. Jalan tengah itu adalah menghindari keberkatan, kekayaan, dan kemiskinan. Menghindari kebodohan. Menghindari kebencian. Menghindari keberkatan. Mata boleh untuk melihat. Tetapi jangan keberkatan, jangan aduk-aduk, jangan dilasakan. Apa yang saya lihat itu saya melihat, aku lihat, lalu aku memiliki. Apa yang kita lihat itu salah melihat. Dalam ajaran Buddha itu cuma lihat. Jangan suka dan duka. Takutnya anicang akan datang. Anicang datang itu lihat kita suka. Mungkin tidak lama lagi kita juga tidak suka. Betul tidak? Apa yang kita nggak suka awal mana tahu di bahasa ada manfaatnya jadi suka. Gitu loh. Lalu tahu manfaat tidak manfaatnya. Senang sekali kalau kita omong dhamma sebenarnya. Enteng tidak? Bapak Ibu, kalau dengar dhamma sesungguhnya semakin mendengar semakin bahagia tidak? Kan bisa bantu bentuk pikir-pikir. Masuk akal. Bukan mendadak, bukan tiba-tiba seperti keyakinan dan kepercayaan tanpa bukti. Tidak, agama Buddha itu agama bijak, bukan agama tiba-tiba. Sambuddha meratihan itu 7 hari, 7 bulan, 7 tahun. Barusan mendapatkan yang terbaik. Bukan keluar istana langsung jadi Buddha. Bukan kan? Tidak ada riwayat bahwa Siddhartha keluar istana langsung jadi Buddha kalau di bawah pohon Bodhi. Belum pendengar bahwa Sang Buddha keluar istana duduk di bawah pohon Bodhi menjadi dewata, menjadi orang kesaktian, menjadi orang kesucian tanpa merati. Tidak. Ajaran Sang Buddha kalau dari buku kitab suci kita itu 80.000 kelompok. 8
84.000 kelompok kata-kata bijaknya. Ini masih banyak loh yang utuh di kitab suci aja. Aduh, kita baca benar-benar. Buat praktekkan sehari-hari. Dan juga buat manusia dan semua makhluk. Itu melindungi kita. Kita mendapatkan kebijaksanaan yang keluar dari keduniawian. Kalau kebijaksanaan duniawian itu hati-hati. Kalau ada keinginannya semangat. Berbuatan semangat. Ada masalah, banyak. Membunuh diri. Bukan untuk keselamatan nyawa. Perhatian nggak? Keduniawian. Ingat ada orang kaya bunuh diri. Ganteng juga bunuh diri. Cantik juga bunuh diri. Punya kemewahan juga sama-sama juga. Tidak pernah simpan harta itu lalu jaga nyawa. Supaya harta semua bisa ikutin kita akhir hidupnya. Banyak ketinggalan harta di tengah jalan. Banyak tidak? Banyak orang punya tanah juga ribuan hektar juga. Masuk peti. Bukan masuk ke surga. Masuk peti duluan. Peti juga dari orang lain sumbang. Nah, belum tentu. Maka kita meratili sampai sucikan hati dan pikiran ya Bapak Ibu. Kalau mau tahu dhamma. Karena kama sukhanika sama atas suriyama sama maksima. Ada 3 jalan. Dan Samudra tidak mau kita di foya-foya, pikiran bebas, omong bebas, ucapan bebas. Samudra juga tidak mau kita siksa semua itu, balasan siksa itu tidak. 2 jalan itu. Kama sukhanika yoga atau kriya madhani yoga. Yang Samudra setuju di antara 2 itu menghindari, ambil jalan tengah, maksima. Maksima patipada tadaka. Itu adalah jalan tengah. Jangan ambil suka sekali Samudra bisa kok dari istana, punya istri, punya anak, punya kekayaan. Itu aja Samudra. Jangan jalan itu. Karena nanti keberkatan. Benar nggak? Kalau jadi Buddha karena enak di fisik, di istana udah merhatian. Sampai kesucian bisa di istana kok. Rumah ada 3. Mau meditasi di rumah mana pun juga boleh. Kalau karena kekayaan itu dukungan kesucian. Ternyata itu bukan. Itu namanya bahagia sejenak. Di istana juga buat badan, bukan buat batin. Lahir kembali lagi belum tentu jadi anak kerajaan untuk kedua kalinya. Tergantung karma. Nah, banyak kok dewata jatuh dari surga. Manusia juga jatuh dari alam manusia banyak sekali. Tetapi sulitnya kalau udah jatuh di bawah alam manusia, di bawah ini mau jadi sudah jadi makhluk peta, balik lagi manusia itu susah terpilih karena karmanya sudah susun seperti bayangan kita. Maka sekarang Bapak Ibu sudah ada melindung yang sangat sudah berarti sudah matang segalanya, setahap-tahap bukan loncat. Ingat nggak nyaman anak sekarang? Anak-anak sekarang tahu gak? Ilmu itu ilmu langsung matang. Akhirnya kecewa. Kenapa? Dia pikir ilmu dia itu untuk kekayaan. Setelah selesai sekolah ternyata gajinya segitu doang sampai salah jalan juga akhirnya. Karena pikir itu, nanti pernah tanya anak sekolah. Dia kan S1. S1 kalau pekerjaan umum dari dasar S1 itu paling 3 juta. Betul kan? Awal masuk itu. Selesai wisuda, sebenarnya itu ijazah sudah ada. Itu juga sebagai pengamis, tahu nggak? Bahwa ijazah keliling-keliling permohonan pekerjaan. Seperti belum sekolahnya. Masih bodoh banget. Mohon diterima malah. Bukan dibuktikan saya bisa. Tolong dikasih kesempatan. Tidak. Gaji pertama adalah mungkin di bawah 3 juta. Terbaliknya, nanti ketemu satu orang lagi,
orang kampung, tetapi jadi membantu di rumah orang bule, membantu sekaligus antar anaknya ke sekolah. Itu doang. Tidak kerja sampai 6 jam, 7 jam. Masak buat anak-anak. Makan, antar ke sekolah. Bapak Ibu tahu nggak? Gajinya 10 juta. S1 3 juta. Jadi membantu masak buat anak kecil. Lalu antar anaknya ke sekolah. Orang bule kasih 10 juta. Kalau tanya sesungguhnya, kalau tawa-menawa orang yang S1 sesuai dengan kerjaan, sesuai dengan pendidikan, tetapi 3 juta. Dengan senang hati, orang yang baik hati memberikan, cuma dijaga anak, diantar anak ke sekolah, langsung mancingnya 10 juta. Bapak Ibu kira-kira pilih mana? Pilih yang sesuai dengan sekolah 20 tahun atau pilih gaji 10 juta, sekolah itu tidak dipakai. Kira-kira pilih mana duniawi ini? Pilih mana? Secara duniawi pilihnya yang 10 juta, Bante. Nah, lalu sekolah 20 tahun itu buat siapa? 20 tahun loh, S1, betul nggak? Dihapus begitu. Kapan berjadi? Berarti kebijaksanaan itu sekolah semua itu di bawah 10 juta. Capek hati nggak? Lupa diri nggak? Para ilmu S1 itu mau cetak duit berapapun juga seharusnya bisa. Karena kita ini tidak percaya diri, percaya duit. Dengan duit itu adalah papa mama terbaru yang bisa melindungi kita. Ternyata keinginan kita lebih daripada 10 juta atau ada 10 cita-cita 20, ada 20 cita-citanya 50. Kasih uang berapa tahu nggak? 700.000. Nah, sebenarnya ibu kasih tahu itu buat sepeda. Setelah kasih, ternyata cita-cita dalam hati dia itu minta 12 juta karena cita-citanya buat motor. Paham nggak? Keinginan manusia itu 700 buat sepeda. Kenyataan sudah pegang di tangan itu 700.000 buat sepeda. Hati dia bilang nggak cukup karena cita-cita saya buat motor 12 juta. Dia beli ternyata dia utang berapa? Dia ada utang berapa oleh keinginan dia? 700.000 sepeda. Dia tidak pandang. Dia pandang itu yang motor 12 juta. Satu kali pikiran yang keluar dari uang itu utang berapa? 500.000. 11. Berapa juta? 11 juta 300. Kalau pikiran satu hari 5 macam. Satu hari bisa utang 100 juta loh. Bahagia tidak kalau hidup sudah mulai ada utang lewat pikiran? Tidak sederhana. Kejebak jadi. Itu sudah hukum. Sudah hukum. Tidak akan mendapat kebebasan. Dapat motor dan cicilan duit yang 3 juta, yang S1 itu berapa tahun? Rumah belum. Listrik belum bayar. Air belum bayar. Seperti sekarang ingat nggak? Kalau dapat mobil contoh. Bensin mobil kan mahal. Isi bensin untuk berjalan hidup. Mobil itu buat ke kantor. Di kantor itu dapat gajinya. Gaji itu setara dapat, tahu nggak? Isi bensin. Dapat bensin, mobil jalan-jalan, cari kerja. Sudah dapat pekerjaan, bensin pulang, isi bensin. Itu doang kan hidupnya? Tidak kemana-kemana kok. Nah, hidup bahagianya hari apa, bulan apa, tahun berapa? Kalau tidak tahu dhamma, minta ampun deh. Dunia ini milikku deh. Berapa duit, dunia ini milikku.
tanah milikku atau aku milik tanah. Yang mana, Bu? Tanah milikku atau aku milik tanah? Aku milik Yang benar tanah. yang Aku mana? milik tanah. Aku milik tanah. Siapa milik siapa? Kan akhirnya Tanah milikku atau aku milik tanah? aku milik tanah. Apa? Aku milik tanah, Tanah Bante. milikku Aku milik atau tanah, aku Bante. milik tanah? Aku milik tanah. Aku milik tanah. Iya. Loh. Signal ya? Kalau tanya signal. Maksud saya, hidup ini jangan keberkatan. Anicca udah benar kan? Hidup ini berubah semua hal. Kayaknya wifi-nya lagi dah. Kayaknya ada gangguan koneksi. Kayaknya koneksinya Betul. kurang itu di sana. Iya. Ya dia, oh ya, kontaknya hilang lagi. Mm-mm. Ya, tapi pertanyaannya seru juga. Iya, Aku milik Aku tanah milik atau tanah. tanah milik aku? tanah milik aku karena kalau kita meninggal kan banyak kalau dikubur kan milik tanah kan. Tapi Aku milik maksudnya tanah Bante berarti. lain. Maksudnya Bante itu tanah milik kita karena materi. Kalau materi, iya. iya. Kalau materinya tanah itu milik kita. Kalau Kalau gua secara bilang nggak dua-duanya. enggak, kalau secara kita berpikir, kita kalau meninggal kan pasti masuk ke tanah kan. Berarti tanah itu milikin kita, bukan kita milik tanah. Kalau kita miliki tanah kan kalau kita beli tanah, jadi materi. Tapi kalau secara itunya, akhirnya kita miliknya tanah kan, karena kan kita numpang tanahnya. Kalau gue bilang enggak, malah ini dia mau terangin jangan ada kemelekatan. Betul, Iya. betul. Jadi tanah milik kita. Bukan saling memiliki. Jadi Iya. kita bukan milik tanah, tanah juga bukan kita, bukan milik tanah, tanah Bingung juga kan? bukan milik kita. Bingung. Jadi itu yang Bante. namanya jalan tengah. Bantenya sudah masuk, boleh langsung ditanyain mungkin. Silakan Bante. Saya kembalikan ke Bante. Bante udah masuk. Sudah. Coba balik. Mau dengar jawaban? Mau dengar jawaban? Iya. Iya Bante. Kita tadi lagi sedikit ini Jawaban. diskusi Bante. Oh ya, bagus. Nggak bosan. Maksud saya, kalau kita beli tanah dapat surat sertifikat, betul tidak? Ya, betul. Iya, Bante. Nah, berarti itu sesaat atau semua hidup atau kalau meninggal dunia juga akan ikut surat Selamat. itu. Punyanya cuma selama hidup jual Bante. beli, betul tidak? Nah, kitanya kemana? Yang tidak ada surat jadi. Badan kita kemana? Mata kita kemana? Telinga kemana? Hidung kemana? Mulut kemana? Masuk tanah Balik ke juga. tanahnya. Balik ke tanah. Balik juga. Nah, jadi surat kemana jadinya? Jadi siapa yang milik siapa jadi? Kalau mau tahu surat itu nanti kali-kali di tanah ketemu loh, ketemu orangnya. Tapi tidak ketemu surat. Maka disebutkan kalau masih hidup sementara, tahu kan sementara, tanah milikku. Kalau kenyataan aku yang milik tanah. Karena ujian memang begitu. Kamu udah tahu benar bahwa kita akan menderita kalau kemerkatan dengan tanah. Tanah itu tahu nggak usia jutaan tahun, tahu nggak? Kita usia di bawah 100, gimana bisa menang surat-surat itu? Ada juga makhluk numpang di pohon doang, dari surat.
Dewata pun juga kadang-kadang di tanah, kadang di sungai, kadang ingat nggak bagus peta di Husen doang, ada sungai, Husen pintu lagi, bukan pohon yang besar. Mau dapat Husen segini, aduh, apa ya, cari uang sampai juta-jutaan, 500.000 juga dapat. Betul tidak? Kalau memiliki rumah segede Husen pintu, titip ke pantai deh, 500.000 dapat di rumahnya. Maka hidup kita ini, Sang Buddha sudah buktikan bahwa beliau sudah putar balik ke semua alam itu seperti bohong tetapi kenyataan. Kalau kita kemerekatan kenyataan ternyata dibohongi. Nah, itu namanya badan jasmani. Seperti mata. Kalau mata lihat saja nggak apa-apa, nggak nilai mahal, nggak murah. Kalau kemerekatan mau miliki, itulah balasan ada bahagiaan. Secanak tidak secanak. Betul nggak? Seperti pintu kayu. Nah, kalau ketemu kayu yang murah, 1 tahun diganti. Karena makan layak katanya. Nah, adicang tidak berubah. Tidak ada yang pintu kekal. Tidak kekal. Semua berubah. Kalau kita kemerekatan, merasa itu ini lebih baik daripada itu. Itu hati-hati banget. Kalau sudah suka, pasti nilai. Seperti orang memiliki uang. Kalau tidak hitung, tidak apa-apa. Jangan hitung. Kalau hitung, aduh, kok untung sedikit. Nah kan, kalau nggak hitung sih nggak apa-apa. Kalau mau pakai-pakai aja. Kalau dapat segini, beli apa segini. Seperti orang kampung. Nah, kalau ada uang cuma 5.000 ya pasti sampai ke sekolah doang, nggak sampai ke mall, nggak sampai ke restoran, nggak sampai ke pulau-pulau. Tetapi orang sekarang kan aneh itu. Dikit-dikit hitung. Lugi nggak terima, untung yang senyum. Kalau lugi nggak terima, untung jangan diterima. Aman seimbang. Betul tidak? Aman seimbang. Baik tidak baik juga jangan hitung. Kenapa? Kalau hitung terus lama-lama aduh kok kalau ketemu karma baik mungkin aduh matilah saya usia begini, saya ingat masa yang lampau saya juga barusan keluar dari hukum, saya keluar dari penderitaan karena benar-benar saya banyak berbuat yang tidak baik, banyak musuh yang lampaunya. Kalau hitung begitu tidak bahagia. Karena waktu untuk menghapuskan, untuk berbaiki itu tidak seimbang. Berbuat jahat 50 tahun. Dan berbuat baik cuma 1 tahun setengah. Kan belum bisa semua. Mungkin ringan-ringan saja. Yang berat-berat itu yang masih utuh. Yang masih menunggu waktunya. Maka Sang Buddha sudah kasih melindung kebenaran. Tolong diperhatikan. Seperti hari Asara Puja. Hari yang kita sangat untung ada melindung. Tidak terhadap melindung dari pohon, tidak terhadap dan melindung dari makhluk apapun. Makhluk bisa direndahkan daripada kita. Seperti para dewata pun juga banyak orang bilang, aduh saya mau minta tolong ke dewa. Kenapa? Karena pikiran dewa itu di atas kita. Tetapi setiap kita baca parita, kita akan undang Samanta Cakrawari Suwatra Gacantu Dewata. Diundang untuk mendengarkan parita. Diundang untuk mendengar dhamma. Bukan untuk kita datang loh. Dewa minta nomor dong. Dewa minta mobil dong. Dewa minta rumah. Itu bukan diundang untuk diminta-minta. Undang untuk mendengar dhamma. Diundang dewata untuk gabung mendengar perintah-perintah suci. Supaya dewata pun juga bisa dipraktekkan dhamma sesama manusia. Itu tujuannya. Tetapi manusia kan aneh. Gitu menjadi ya. Kalau dewata turun ya mau nggak mau minta kesempatan. Minta rezeki lebih-lebihan. Nah pasang hiau 1, 2, 3. Nah, dapatlah 500 juta. Toko hiau aja masih butuh duit. Padahal toko hiau ada berapa juta hiau di situ. Kenapa nggak duluan kita?
Maka banyak yang salah pahaman. Sang Buddha suruh kita melatih diri untuk melindungi diri sendiri. Seperti kita jangan ucapan tidak baik, itu kan melindungi kita supaya kita nggak ada ucapan. Jangan berbuat tidak baik supaya kita nggak ada musuh berbuatan kita. Jangan pikiran yang tidak baik supaya tidak ada musuh pikiran kita. Ini namanya melindungi secara sucikan hati dan pikiran. Bukan Sang Buddha melindungi kita, dan Sang Buddha memberikan supaya kita tidak berbuat jahat, supaya kita banyak berbuat baik, supaya kita nih berbuat apapun juga dikontrol oleh kebijaksanaan, sucikan hati dan pikiran. Itu namanya melindungi. Bukan Sang Buddha di belakang, bukan Sang Buddha di samping, bukan Sang Buddha di depan. Sang Buddha memberitakannya Dhamma untuk jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Harus hati-hati, harus waspada. Itu sebenarnya. Maka jadi coba baca balik lagi ajaran Sang Buddha benar semua itu buat praktekkan sehari-hari. Kalau urut keduniawian itu biasa dari mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan batin. Itu keduniawian. Kalau dunia sucikan hati dan pikiran itu melepas. Hidup bersama-sama tetapi bermanfaatkan. Badan ini jangan sampai berbuat tidak baik. Kok jangan sampai mengganggu badan orang lain. Ucapan kita juga, pikiran, ucapan semua yang baik-baik semua. Sangkutan kebijaksanaan sama titik. Supaya pikiran kita itu nggak kotor. Perbuatan kita juga tidak kotor. Maka pandai ajak kita, mali kita, mudah cukuplah. Sopan santun kapan dimulai. Cinta kasih sayang kapan dimulai. Meta, kaluna, mudita, dan upeka. Kita harus semangat loh untuk berbuat kebajikan. Jangan pikir itu satu kali untuk menghapuskan berkali-kali. Satu kali nggak cukup dari kecil-kecil gitu. Kalau bilang sucikan hati, kok jangan langsung ke hati. Mungkin sapu lantai dulu. Nah, mungkin lap-lap meja dulu dikit-dikit meratihan. Karena dari ringan-ringan nanti sampai puncak adalah kebersihan hati kita. Maka jangan kecewaan. Kita harus banggakan bahwa ada hari asar usaha di dunia ini. Itu hari yang nggak bisa melupakan, istimewa dan juga luar biasa. Sang Buddha selalu berbahagia kalau upasaka upasika para bhante hiku-hikuni perhatian Dhamma setiap hari. Terima kasih Dhamma dan ucapan. Pakai Dhamma lewat ucapan. Pakai Dhamma lewat perbuatan. Pakai Dhamma lewat pikiran. Hidup kita akan mencintai oleh semua makhluk. Saling mencintai, saling hormati, saling menolong. Otomatis menghindari bercekcokan. Yang akan menunjang kerukunan semua makhluk. Maka kita butuhkan itu. Tidak ada lupa kali ini. Tidak ada kebencian. Tidak kemeruatan. Tidak ada iri, tidak ada sombong. Hari ini kita bebas dari menderita. Nah, bahagia tidak? Bahagia. Cari bahagia sebanyak bidang. Jangan cari menderita semua bidang. Jalan bahagia. Gimana jalan bahagia? Ada sati, ada perhatian jalan. Duduk bahagia. Gimana jalan? Duduk lalu berbahagia. Berdiri dan juga tidur. Makan, sikat gigi, mandi. Apa yang kita lakukan? Masak, ngomong sama orang lain. Semua timbulkan bahagia semua bidang. Seperti ribuan pekerjaan. Bukan satu. Supaya kita berkumpul. Anggap aja kita nggak menghina uang kecil. Uang koin itulah berbuat kita kekayaan nyata. Daripada tunggu rezeki yang besar. Beli nomor lah. Tunggu rezeki lewat mimpi tidak nyata. Banyak yang sudah pernah kaya yang dari lampau sebetulnya. Ingat nggak Maha Upasika Wisakha? Beliau sebenarnya orang bijak. Nikah sama orang kaya jauh pandangannya. Orang kaya selalu pikir ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada. Kalau orang bijaksana bilang ya berjuang,
Yang ada dijaga dengan baik, yang belum ada diadakan. Sampai setiap hari Maha Upasika Wisakha berdana makanan pagi hari setiap pagi kepada anggota sangka yang Bindapata. Yang Bindapata. Sampai para Bante bertanya bahwa suami kemana? Maha Upasika Wisakha berjawab, suami saya sedang makan makanan yang lampau. Suami itu benar-benar marah setelah dengar. Karena pikir menghina bahwa saya makanan sisa-sisa yang lampau. Padahal bukan. Maha Upasika Wisakha disebutkan makanan yang lampau itu adalah saat sudah lahir jadi manusia yang sudah kaya langsung, tetapi tidak berdana lagi, stop dan tidak mau berbuat baik lagi. Itu sewaktu saat pahala atau akibat karma baik berbuat tentang kekayaan akan habis. Itu sebenarnya warisan karma baik yang lampau. Tetapi Maha Upasika Wisakha, beliau tahu karma yang lampau. Tidak tahu berapa waktu akan pulang, akan habis. Tetapi Maha Upasika Wisakha itu bersemangat untuk berbuat karma yang baru. Yang baru itu setiap hari berdana. Buat esok, buat masa depan, buat bumi melahir kembali lagi, menjadi cantik lagi, kaya lagi, bijaksanaan lagi. Itu namanya melindung. Buddha melindung karena keyakinan kepercayaan kepada Buddha. Apalagi Dhamma, berbuat baik itu disebutkan kita tidak berbuat jahat. Melindung tidak. Kalau berbuat jahat kan rugi hitungnya. Kalau berbuat baik kan untung. Itu sudah melindung kita. Nah, apalagi kebijaksanaan. Daripada kaya tetapi tidak bisa buat apa-apa sekarang ke depan. Mana tahu itu kaya karena kaya warisan, bukan kaya berbuat baik sendiri. Itu kebetulan itu dapat jodoh papa mama sudah kaya duluan. Bukan dari telinga diri sendiri. Itu resiko hilang, lenyap. Bisa seperti uang sakti, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba tidak ada apa. Mulai banyak orang yang nggak terima sampai jadi orang gila. Karena rumah hilang, uang hilang, dari kaya ke miskinan. Semiskin-miskin jangan sampai ke miskin kebijaksanaan. Maka pada sore hari ini Buddhang Saranang Gacchami, aku melindung kepada Buddha. Dhammang Saranang Gacchami, aku melindung kepada Dhamma. Sanghang Saranang Gacchami, aku melindung kepada Sangha. Mulai. Jangan kemana-kemana lagi. Sajian-sajian mau berapa banyak duit, nggak bakal cukup. Karena kita seperti tutup lubang kali lubang. Karena belum berubah apa-apa, pakai sajian ditutup. Janji-janji lalu seperti sudah minta kepada Dewata, lalu balik lagi ke kamar tidur, lalu tidur supaya besok dapat sesuai dengan permintaan. Itu namanya percaya pikiran, tidak percaya diri. Ya mungkin itu makna asalah hapuja adalah kita banggakan muncul melindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Akan munculkan Dhamma Cakkavartana Sutta. Sangha murid pertama disebutkan sangka itu anjakun hanja. Nah, itu mengutahuan tentang ajaran Buddha. Itulah jadi makna untuk asalah hapuja. Ya, selamat sore. Ya, terima kasih. Semoga Bapak Ibu yang ikutin sore hari bermanfaat dengan Dhamma. Menikmati indah awal, indah tengah, dan indah akhir. Anda mohon terima kasih. Ada apa yang mau dilanjutkan? Silakan. Anumodana Bante, terima kasih atas pemaparan Dhamma Desana pada hari ini. Biasanya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab Bante. Jadi kalau ada yang peserta mau bertanya, akan diajukan pertanyaannya Bante. Boleh Bante? Silakan. Baik. Ya, jadi buat peserta yang mau bertanya atau teman-teman semua yang ingin punya pertanyaan kepada Bante, dipersilakan. Ya, selamat sore Bante, nama saya
dari saya tinggal di Belanda. Saya sangat terkesan, senang sekali dengan latar belakang Bante, alam, dan saya bisa lihat ada 2-3 anjing dan ayam tadi, dan pohon pepaya, Itu rindu sekali. Bante tinggal di mana sekarang sementara ini? Bante di Kupon. Bante sekarang bantu di kebun persahabatan, ada 10 hektar lebih. Oh, nggak dengar Bante tadi saya. Bante selama ini Bante bantu bangun kebun persahabatan di Purwakarta. Di Menteng atau di Bogor? Oh, di Bogor. Terima kasih. Di Menteng itu wihara. Kalau di Purwakarta itu kebun persahabatan yang kita sudah beli tanah dari 15 tahun yang lalu. Bante dibangun untuk bantu umat atau para Bante untuk melatih diri. Iya. Bante sendiri berasal asli orang Indonesia atau orang Thailand? 50-50. Oh, 50-50. Setengah hidup di Thailand, setengah hidup di Indonesia. Bagi hasil lain di Thailand, besar di Indo. Oke, terima kasih. Pertanyaan sangat penting ini Bante. Teman saya itu dari Indonesia, dia sekolah psikologi, ambil Profesor Dr. di VU Amsterdam, dan satu lagi itu waktu di Indonesia di sekolah teologi untuk pendeta, seorang wanita. Waktu kami berjalan-jalan, kemudian kami tukar pikiran, dan teman saya yang Muslim ini, mereka pakai hukduk dan sedikit fanatik. Sekarang ini kebetulan musim panas di Belanda dan banyak orang yang berpakaian secara mini. Terus teman saya bertanya suaminya maupun istrinya, bagaimana pikiranmu kalau melihat orang seperti itu? Kemudian teman saya berbicara dan saya menjawab, itu tergantung dari pikiran kita. Saya bilang menjaga pikiran kita tidak berpikiran negatif. Kalau saya sih mikirnya secara anatomi. Ya, jadi kita tidak ada pikiran-pikiran yang mengarah ke negatif. Dan teman saya menjelaskan lagi yang seorang, tapi dia tidak jadi pendeta di sini. Dia bekerja di apa namanya, untuk menjaga anak-anak di sekolah yang tadinya sekolah pendeta. Dia berpikiran bahwa bagaimana seorang laki-laki melihat pakaian mini itu mereka bilang katanya ini agak vulgar ya, agak mungkin tidak sopan gitu. Dia bilang katanya ya mereka dengan melihat akhirnya mengarah ke hubungan suami begitu. Dan kalau yang laki-laki dia akan melakukan dengan sendirinya, dan dia mengatakan bahwa terus saya bilang bagaimana kalau seorang pendeta atau pastor? Teman saya bilang dia melakukan sendiri. Oh tidak, saya bilang saya tidak setuju. Saya bilang kalau seorang biku atau bante, dia akan mengarah ke meditasi asubha. Betul apa tidak Bante? Tolong saya bagaimana pertanyaannya kurang agak susah ini. Minta penjelasan bagaimana supaya seorang bagaimana biku atau manusia yang biasa yang tidak punya pasangan itu tidak memikirkan salah satu dari 5 sila itu untuk hubungan suami istri. Dengan meditasi apa? Itu. Sebenarnya manusia semua suka dan duka sudah ada semua hal, bukan cuma badan doang. Tidak ada badan juga suka, betul nggak? Yang kita suka lewat mata itu tergantung mata mau dibumbukan nggak. Kalau lihat alam, kalau mau bumbukan seperti kita masuk ke dapur, lihat cabai kan belum pedas. Betul kan? Kecuali masuk ke lidah. Nah,
Jadi sebenarnya kalau lihat badan orang tergantung kita posisinya di mana. Seperti fashion show, tahu nggak fashion show? Ya. Itu tutup atau buka? Umumnya. Tutup atau buka? Lebih banyak buka atau lebih banyak tutupnya? Lebih seksi atau apa? Lebih banyak buka, Bante. Nah, jadi orang nonton di samping-samping itu mereka kenapa nggak nafsu? Karena mereka pikir itu kesenian. Pandangannya loh, pandangan. Betul tidak? Ya. Kalau lewat kampung Pati berpuasa. Nggak sampai 3 rumah itu. Loyang. Kalau fashion show itu nyarang dengan itu waktu jalan-jalan seksi itu langsung dapat nafsu berpuasa. Karena mereka itu satu klub, satu pandangan yang sama. Merasa itu mereka itu pandangan pakaiannya, bukan pandangan badan dalam dagingnya gitu loh. Mereka tidak buku ke sana, mereka buku pakaian ini cocok untuk modelnya. Mau jual pakaian batiknya begini cocok badan begini pakaian begini cocok badan. Mereka mau pandangan bisnisnya, bukan pandangan ke nafsunya. Betul tidak? Mereka lebih fokus ke pandangannya. Mau bijak. Terbaliknya, kalau orang berpikir, orang meninggal dunia, perempuan, pasang foto waktu masih hidup cantik sekali. Nah, foto cantik sekali. Lalu meninggal dunia secara musibah. Masuk peti. Orang yang lihat foto itu cantik malam hari, maaf sekali, dia jaga tempat rumah duka itu, dia buka petinya lalu berkosak mayat. Kok bisa? Coba. Sudah meninggal dunia, dia lihat foto di depan peti itu, dia nafsu. Dia pikir itu foto itu adalah orang di dalamnya. Dia lupakan kematian. Dia lupa itu mayat. Karena pikiran dia itu percaya pikiran, bukan percaya kebenarannya. Jadi mayat aja nggak lolos berkosa loh. Kalau ketemu orang nafsu, berkosa dalam peti lagi, sudah masuk peti. Kalau kita lihat peti aja susah tidur, betul tidak? Peti lewat aja kita mimpi buruk. Sesaksi, seseksi, semuda, secantik apapun, kita lihatnya kan bayangannya sama. Kita malah ketakutan. Kalau orang tipe sifat nafsu itu tidak merati diri. Maksud saya itu tidak ada kesabaran, tidak kontrol pikiran, tidak mendidikkan pikiran, melepaskan pikiran jadi liar. Jadi maaf sekali, kadang-kadang binatang pun juga banyak yang berkosa oleh manusia. Itu namanya pandangan mereka itu mau bahagia secanak-secanak. Mereka tidak pikiran itu tidak manusiaan. Kalau perapiku sangka merati diri itu lewat mana? Lewat sati, lewat kesadaran. Kontrol diri supaya bisa kontrol orang lain. Bukan kontrol orang lain, tidak kontrol diri sendiri. Maka biku selalu pandangannya kepada loba, dosa, moha itu musuh aslinya. Bukan orang. Bukan orang. Lebih merhatian kepada silanya, samatinya, kebijaksanaannya. Ada nafsu. Badan siapapun juga ada nafsu. Keinginan ada. Tapi kontrolnya jangan keluar ke batinan, sampai ke ucapan, jangan keluar ke perbuatan. Namanya juga belum sempurna. Kalau semua suka-suka, aduh, perempuan nggak lolos dengan berdosa deh. Kan ada hukumnya juga, ada karmanya juga. Kita takut akibat karma asusila juga. Kalau polisi bilang kalau kamu sentuh yang bukan istri, yang bukan saudara,
kamu berhubungan, kamu berkosa, kamu juga ditangkap. Sebenarnya udah tahu mau dikontrol atau tidak. Banyak juga di ruang tahanan juga banyak tidak kontrol, tidak ada kesadaran, percaya pikiran, akhir bahagia 15 menit, tetapi di ruang tahanan 15 tahun. Dia pandangan rugi atau untung. Rugi atau untung, hubungan badan berkosa 15 menit, masuk ruang tahanan hukum 15 tahun. Kalau orang normal itu hitungnya rugi atau untung. Tidak dapat kebebasan lagi. Malu juga malu. 15 menit dengan 15 tahun di mau nggak mau di ruang tahanan tidak ada yang melayani nafsu. Betul tidak? Iya. Kalau kamu berbuat jahat lagi bisa seumur hidup atau hukuman lebih-lebih lagi. Sampai muncul kesadaran balusan hati-hati waspada. Maka setiap kali kita melihat mau mendengar apapun harus waspadalah, waspada. Hatilah, hati-hatilah. Itu namanya akhir kata dari Sang Buddha sebelum peribadah. Semua harus hati-hati, semua harus waspada. Kontrol, jangan keluar dari perbuatan dan ucapan. Itu namanya hanti, kesabaran atau samadhi. Jangan lakukan hal-hal yang sesuai keinginan, sesuai dengan kebijaksanaan. Menghindari berbuat karma buruk. Nah, daripada kita berbuat, kita jadi panjang umur, lobatnya. Panjang umur, emosinya panjang umur. Kemerkatan yang panjang umur, bukan kitanya. Siksa jadi lama jadinya. Maka para Bante kan ada winayanya, Bu. Ada winaya, apa yang boleh, apa yang tidak bolehnya. Sesuai dengan batin, kalau kebutuhan. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bante. Ya. Bante ada permintaan dari chat ini untuk Santing Parita Aradana Dewata, Bante. Apa? Untuk Santing Parita Aradana Dewata, Bante. Oh, Aradana Dewata. Ya. Sebenarnya undang para dewa untuk mendengar dhamma. Kita bagikan meta cinta kasih sayang kepada semua makhluk. Salah satu makhluk dewata juga mendapatkan dhamma dari ajaran Sang Buddha. Intinya, Sang Buddha juga pada waktu masih hidup juga ada waktu untuk menolong dhamma kepada dewata juga. Maka kasih kesempatan kepada dewata untuk meratih paramita rutin lagi sampai ketemu dhamma tentang kesucian. Sama-sama kita terdapat kebijaksanaan dari ajaran Buddha. Ya, terima kasih. Iya. Kalau ini saya pahami mungkin maksudnya pertanyaannya Aradana Dewata boleh dibantu dibimbing untuk dibacakan paritanya, Bante. Oh, saya yang baca sekarang. Ya. Saya yang baca, mau mendengar gitu. Oh, ya, betul, boleh, Bante. Boleh. Oh, boleh. Ya. Semantai jakawarin tuatar jasa tuduatar Yadhamang nirayatan tulan tusah jadang ongjadan Jame jame jarum kenan tihuti karatate jantari kewi mahane Iperate jagane tahruan jahane gehawatum digete Umma jayanto dewa
hara di sana yang jajan hasanaya Santi yang muni warawasanang sanamu sunantu Muhammad sawanakaro ayamatan Muhammad sawanakaro ayamatan Muhammad sawanakaro ayamatan Ya, itu harapannya berapa? Baik, terima kasih Bante. Mungkin ada lagi dari peserta pertanyaan atau Ikan besar, maaf. Ikan besar. iya. Hujan deras ya Bante? Hujan besar. Iya silakan. Nanti ada makhluk tuh bilang ekor. Iya silakan untuk Mahasadu Bante. Ya. Mahasadu Bante. Ya, gimana? Mahasadu Bante. Oh ya. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya langsung aja. Ya, Bante, saya Vini, domisili di Jerman. Mau tanya Bante, kalau di tempat di satu perusahaan ada aturan absensi, datang dan pulang, dan jika ada teman kerja yang mencurangi waktunya, kita sebagai kadang kan kita punya pikiran bahwa itu tidak fair. Kita merasa bahwa itu tidak fair, tapi kita tidak menegur orang bersangkutan. Tapi kita tidak membenci orang bersangkutan, hanya kita tidak suka dengan caranya dia. Sepertinya kok dia mencuri ya Bante, mencuri waktu. Nah, kita kalau hanya berdiam diri, apakah itu salah Bante? Jadi bagaimana harus tindakan kita yang sebaiknya? Baik. Sebenarnya saat kita melihat dan mendengar bahwa dia itu curi waktu, utamakan kita tanya secara langsung, takutnya waktu yang dimencuri itu untuk apa? Apakah dari diri sendiri dia, apakah dari hal-hal yang kepentingan? Seperti bahasa kitanya di kota kan, talap masuk, ada juga alasannya kan kemacetan, ada juga alasannya ban bocor, ada juga alasannya salah bangun. Nah, kita nggak tahu alasan itu kita bisa diterima atau tidak. Atau kita bantu gimana supaya tidak lakukan begitu lagi. Contohnya adalah kasih tahu bahwa sekarang kepentingannya waktu, mungkin memberikan nasihat bahwa yang lain, kalau kamu sendiri mencuri waktu begini, kalau yang lain itu, atau kamu jadi kita, atasannya bagaimana? Karena waktu itu juga nyawa, waktu itu seperti kepentingan bersama.
Jadi harus melepaskan urusan pribadi untuk urusan kepentingan bersama. Kita harus memberikan nasihat bahwa kepentingan pekerjaannya lebih penting daripada bahagia mencuri waktu sesaat-sesaat. Kalau secara Buddhis itu tanya ada sebab yang kita belum tahu nggak karena apa dulu ya. Salat bangun juga ditanya, mana tahu tadi malam nggak bisa tidur, atau mimpi buruk, atau tidur jam 2 jam 3. Belum tentu setiap hari. Kalau setiap hari memang itu sengaja, mau nggak mau ditekor, apakah minta maaf, apakah bikin surat tekor, atau ya akhirnya ya mau nggak mau kita mesti dibantu ya, udah mungkin sesuai dengan keinginan tipe orang malas gitu kan. Ya sesuai dengan pekerjaan malas aja. Kalau Maksud itu saya, mencurinya setiap hari, Bante. setiap hari tanya dia langsung aja. Kalau mau seperti itu lagi di tempat kita mungkin tidak jodoh gitu loh. Tetapi jelas nggak bahwa dia itu alasan itu sengaja. Takutnya salah paham nggak? Mungkin dia ada kepentingan apa yang kita tidak tahu nggak? Setiap hari Jangan kalau langsung datang, keputusan. kalau datang bisa jamnya lebih mundur. Kalau pulang jamnya lebih molor. Ya berarti itu apakah yang lain juga seperti itu. Kalau dia sendiri lakukan lagi, kita merasa lugi itu kita bisa di meeting silaturahmi bahas bersama semuanya. Kalau benar-benar tidak dukung gitu, kita nggak dukung. Apalagi kita atasan. Kalau atasan tidak dukung di function, tahu nggak function? Function itu aja, jangan banyak ngomong sama dia. Kalau terakhir dia boleh kerja, tapi nggak kasih gaji, potong. Ganti rugi, potong gajinya akhir bulan. Pilih mana? Pilih mencuri waktu, ibu juga mencuri uang dia. Karena bilang itu ganti rugi. Karena rugi waktu, uang inilah salah satu hukuman yang pegawai itu gak takut dipotong. Sudah ditakor, sudah kasih nasihat, masih berani-berani lagi melugikan orang lain, berarti kita nggak dukungan. Dia untung kita rugi, tidak mau. Atau kita untung dia rugi, juga tidak mau. Apalagi rugi sama rugi, yang maunya untung sama untung, sesuai dengan dhamma, untung sama untung. Bos untung, karyawan rugi, juga tidak sesuai. Karyawan untung bikin atasan rugi, tidak sesuai. Rugi sama rugi lebih rugi, tidak sesuai. Itu namanya nasihat dari Dhamma. Ya. Kalau kita cuma sebagai teman sejawat, Bante. Jadi apakah kita biarkan saja? Tapi punya perasaan dalam pikiran kita bahwa kok kita diam-diam saja. Tapi kalau kita mau bergerak ya apa sih posisinya? Kan kita cuma sama, selevel. Jadi apa yang sebaiknya? Apakah baik-baik saja? Yang saya bilang, kalau mau ngomong yang tadi sampaikan itu. Di sini, Luki sama Luki tidak mau. Lalu bilang yang atasan untung, karyawan Luki juga nggak mau. Karyawan bikin Luki, atasan untung juga nggak mau. Di sini maunya untung sama untung. Terima kasih, Bante. Jalan tengah. Jalan tangan, jangan ambil rugi untung, jangan rugi-rugi. Maunya untung sama untung boleh jodoh. Kalau tidak jodoh, potong gajinya. Terima kasih, Bante. Ya, terima kasih.
Terima kasih Bante. Saya akan lanjutkan ke sesi selanjutnya, tanya jawabnya sesinya sudah selesai. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi saya akan lanjutkan saya akan share lagi slide-nya. Ya, jadi kita akan masuk ke sesi pelimpahan jasa. Bante, untuk hari ini kita tidak ada pelimpahan jasa untuk orang tertentu. Jadi saya mau memohon untuk Bante agar kita bisa melakukan pelimpahan jasa kepada alam semesta dan semua makhluk hidup yang memerlukan. Mohon dibimbing Bante. Ya, baiklah. Ya, para kesempatan yang baik yang kita mendengar Dhamma dari ajaran Sang Buddha. Semoga Dhamma ini diberikan ketenangan dari sila samadhi dan panya. Semoga timbulkan kesadaran. Semoga dari sekarang ke depan, semoga hidup kita lebih baik dan lebih baik lagi. Ya dhawa riwaha pura paripurenti sarang dewa mewa ito dinang petanang upakapati ititang matitang tumang pamewa temican tusape prentu sang kapadan bubanara soya tijoang tira soya Sapiti oi wantantuan saparoko winasantuan Mande bhavat vantarayo antusitikayo kopawan Antiwananasirita nitang uta pacaino Yantaron dhammawatanti ayuwano asupang Habang Sayanto Anuadya Muadesa Kayanang Dewatano Ewang Tawang Vichayo Ahoy Jaya Sujaya Mangkaraya Apara Hitapan Lang Kesi Se Padhavipo Karya abhiseke sapabuadana angkapanto pamuadati sunang Hatang sumangkarang supabhatang sumuantitang sukhanon sumuhuto jatuye Tang ramadang vitupandang hinang Kaya kamang waja kamang padakinang mano kamang panithiyaten pada kina nikatawan ramman sate pada dine. Baik. Terima kasih Bante atas bimbingannya untuk melakukan pelimpahan jasa. Selanjutnya saya akan berikan kepada Saudari Chume untuk membacakan nama Karagata sebagai parita penutup. Ya, terima kasih Stephen. Mari kita membacakan nama Karagata. Araham sama sambuddho bhagawan Buddham bhagavantam abhivademi Swagato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanyo bhagavato sawaka sangho sangham namami. Ya, maka kita akan menutup rangkaian acara pada hari ini. Sebelum kita menutup, saya akan pandu untuk memberikan penghormatan kepada Bante Kamsai.
Mari sama-sama kita menghormat kepada Bante Kamsai. Berterima kasih atas bimbingan Dhammadesana pada hari ini. Okasa Pandami Bante. Ya. Terima kasih Bante Kamsai atas kehadirannya, atas bimbingan Dhammadesana pada hari ini. Sebelum menutup rangkaian acara pada hari ini, saya akan memohon minta izin kepada Bante. Kita biasanya akan melakukan sesi foto bersama, tapi lewat digital begitu Bante.